Salam para pembelajar sekalian. Kita berada di segmen keempat dari modul yang pertama tentang pengantar untuk hidrografi. Di sini kita akan membahas mengenai wilayah maritim. Pada gambar ini diperlihatkan batas-batas dari perairan Indonesia dengan perairan negara-negara tetangga. Secara sederhana diperlihatkan di sini, kita punya negara tetangga di laut yang jumlahnya belasan. Luas keseluruhan perairan ini adalah 6,4 juta kilometer persegi. Termasuk di situ perairan internal, perairan kepulauan, perairan teritorial, dan zona ekonomi eksklusif, yang di dalamnya ada zona tambahan dan landas kontinen. Inilah potensi Indonesia yang sangat besar untuk kepentingan ekonomi, penelitian, dan pembangunan tentunya. Batas-batas tersebut mengikuti apa yang disebut sebagai United Nations Convention on the Law of the Sea, yang kemudian diratifikasi sebagai salah satu undang-undang untuk negara kita. Kita akan punya mata kuliah yang khusus membahas ini. Tetapi dunia, terutama negara-negara yang memiliki laut, telah bersepakat untuk melakukan perjanjian-perjanjian internasional dalam rangka menetapkan batasnya di laut, dalam rangka kepatuhan hukum dan memelihara ketertiban dunia. Adalah seseorang yang sangat berjasa untuk Indonesia. Beliau adalah seseorang yang menyatakan kepada dunia bahwa laut Indonesia termasuk laut di sekitar, di antara, di dalam kepulauan Indonesia, menjadi satu kesatuan kedaulatan NKRI. Jadi NKRI adalah sebuah lautan yang di atasnya bertaburan pulau-pulau. Kita bisa bayangkan tahun 1957 seseorang mengatakannya kepada dunia. Karena sebelum itu pulau-pulau Indonesia dipisahkan oleh laut-laut. Karena setiap pulau hanya mempunyai laut yang jaraknya 3 mil dari garis pantai. Luar biasa perjuangan beliau. Cukup pantas bila tanggal tersebut kemudian diperingati sebagai Hari Nusantara. Walaupun demikian, diplomasi maritim merupakan pekerjaan yang sangat rumit. Kesepakatan perjanjian wilayah teritorial laut antar negara yang kemudian ditarik batasnya adalah sebuah proses yang sangat panjang. Sebagai contoh di sini, ada banyak sekali waktu yang diluangkan oleh kedua negara antara Indonesia dengan Singapura misalnya di sini untuk memastikan batas-batasnya, segmen demi segmen, tim diplomasi kedua negara yang terus berganti dari generasi ke generasi. Nah, hidrografi memegang peran penting di sini untuk menentukan posisi-posisi dari batas itu, dari mana ditariknya garis itu, dan di mana berakhirnya, bagaimana informasinya harus disajikan. Hidrografi merupakan bagian penting dari perunding untuk diplomasi batas di laut. Dengan demikian, dapat disarikan di sini bahwa hidrografi punya peran penting untuk energi, untuk pelayaran, dan untuk pertahanan. Tanpa hidrografi, tidak akan ada bisnis di laut. Tidak akan ada kapal yang berlayar dengan selamat, dan akan sulit menemukan bangsa-bangsa hidup dalam damai karena tidak ada kesepakatan batas di laut. Demikian pengantar kita untuk peran hidrografi dalam penentuan batas di laut. Semoga bermanfaat.